Halo guys, ketemu lagi di channel Jemur Profesi. Kali ini semoga teman-teman gak bosen mendengerin podcast gua. Gua akan ngebahas kelebihan dan kekurangan dari motor listrik. Seenggaknya kita menengok ke belakang. Pada awal 1970-an, Mike Corbin merancang sepeda motor listrik legal komuter yang disebut Corbin Electric. Kemudian pada tahun 1974, Corbin mulai membuat sepeda motor ikonik bernama Quicksilver. Sepeda motor listrik ini memecahkan rekor dunia dengan kecepatan 266.165 km per jam. Sepeda motor tersebut menggunakan motor listrik 24 volt dari jet tempur Douglas A-4B. Pada tahun 1975, Corbin membuat prototipe sepeda motor jalanan bertenaga baterai yang disebut City Bike. Sepeda motor ini menggunakan baterai yang diproduksi oleh Yardney Electric. Oke, kita langsung aja. Apa sih kelebihan motor listrik? Meski harga motor listrik relatif lebih mahal, namun jika melihat kelebihannya pasti tergiur untuk beralih ke alat transportasi masa depan ini. Berikut beberapa kelebihan motor listrik. Yuk simak yuk. Pertama, suara mesin motor tidak berisik dibandingkan dengan sepeda motor konvensional. Motor listrik ini memiliki suara yang lebih senyap, sehingga Anda tidak perlu khawatir mengganggu kenyamanan orang lain. Apalagi bagi mereka yang memiliki rumah di gang-gang kecil, padat penduduk. Hal ini karena motor listrik tidak perlu mengalami proses internal yang menimbulkan kebisingan dan berkontribusi terhadap polusi suara. Seperti yang kita ketahui bersama, suara keras dapat merusak pendengaran dan suasana hati Anda, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kedua, 3 kali lipat lebih efektif. Keunggulan kedua dari motor listrik adalah efisiensinya yang relatif tinggi, bahkan hingga 3 kali lipat dari mesin diesel. Tingkat efisiensi motor listrik bisa mencapai 90%, sedangkan untuk motor konvensional hanya 30%. Yang ketiga, bersahabat dengan lingkungan. Anda bisa berkontribusi dalam upaya menjaga lingkungan yang dengan beralih ke sepeda motor listrik. Memang, salah satu keunggulan motor listrik adalah ramah lingkungan, karena mesin ini tidak menghasilkan emisi yang menyebabkan polusi udara dan pemanasan global. Berbeda dengan mesin bensin, motor listrik tidak mengeluarkan asap sehingga tidak menghasilkan karbon dioksida dan karbon monoksida yang mencemari udara. Pasalnya, kendaraan listrik termasuk skuter listrik ditenagai oleh baterai. Bumi ini adalah warisan kita untuk generasi mendatang. Jadi kita harus ikut melestarikannya untuk kepentingan anak cucu kita. Yang keempat, perawatan relatif mudah. Penasaran? Ternyata jumlah komponen pada motor listrik relatif sedikit dibandingkan dengan motor konvensional. Motor listrik tidak perlu sering-sering mengganti oli atau perawatan mesin. Suku cadang yang paling perlu diperhatikan adalah suku cadang kampas rem, minyak rem, dan ban. Yang kelima, akselerasinya instan dan mulus. For your info, motor listrik menghasilkan semua torsi sekaligus. Akselerasinya bahkan bisa dibandingkan dengan mesin diesel. Oleh karena itu, anggapan bahwa sepeda motor listrik tidak bisa bersaing dengan sepeda motor bensin adalah salah. Singkatnya, dengan konsumsi energi yang minim, motor listrik selalu memiliki performa yang tangguh. Yang keenam, pengisian daya murah. Manfaat terakhir ini bisa sangat membantu mengurangi biaya bahan bakar. Memang, pengisian bahan bakar mobil listrik lebih murah daripada pengisian bahan bakar dengan bensin. Sedangkan untuk biaya pengisian motor listrik atau penggantian baterai hanya perlu merogoh kocek sekitar Rp10.000. Dengan uang sebanyak itu, Anda bisa menjelajah sepanjang hari di banyak tempat. Coba bandingkan dengan berapa banyak yang harus Anda keluarkan untuk bahan bakar hingga Rp30.000 per hari. Singkatnya, dengan beralih ke sepeda motor listrik, Anda bisa menekan biaya bahan bakar. Oke, yang ketujuh, baterai manajemen sistem yang semakin optimal. Dengan muatan normal, sepeda motor listrik ini bisa digunakan sejauh 80-100 km. Untuk wattage-nya sendiri sekitar 5.000 Wh. Yang kedelapan, memiliki monitoring sistem.
Beberapa motor listrik terbaik yang menggunakan tenaga listrik dilengkapi dengan sistem monitoring yang baik. Sebut saja, salah satunya yaitu speedometer yang bisa Anda sambungkan dengan sistem berbasis Android. Yang kesembilan, memiliki rangka yang kokoh. Untuk kualitas awet saat membawa beban tidak kalah dengan motor konvensional, karena mesinnya menggunakan rangka yang kokoh dengan beban hingga 150 kg. Yang ke-10, memiliki durabilitas yang relatif lama. Beberapa pabrikan telah memasukkan sistem penggerak timing belt yang mampu memutar roda belakang. Sistem ini dikatakan lebih awet dan tahan lama. Penggerak juga tidak mudah terendam air. Yang ke-11, dapur pacu yang gesit. Dari segi kecepatan, sepeda motor listrik Indonesia tak kalah lincah dengan sepeda motor konvensional. Bahkan ada sepeda motor 125 cc dengan kecepatan 100 km per jam. Yang ke-12, Die Running Light System. Sistem DRL atau Die Running Light berfungsi sebagai lampu sen dan lampu rem, hadir dengan desain yang lebih sporty. Itu adalah kelebihan dari motor listrik. Oke, ini adalah kekurangannya dari motor listrik. Yang pertama, isi ulang baterai berbeda dengan bensin yang mudah ditemukan. Motor listrik akan dipaksa mengisi baterai. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah stasiun energi hijau pabrik atau SPBU GHG. Namun, sebagai informasi, pada tahun 2022 Pertamina menargetkan membuka 300 cabang SPBU GIS Energi System untuk ngecas tuh. Yang kedua, bengkel minim. Karena masih sedikit masyarakat yang menggunakan sepeda motor listrik, arena bengkel sepeda motor listrik jarang ditemukan. Akan menjadi masalah jika pada suatu saat motor listrik yang digunakan rusak atau bermasalah, sedangkan bengkel motor biasa tidak selalu bisa menangani motor listrik ini. Ingat itu. Yang ketiga, distribusi spare part terbatas. Oke, yang keempat, kapasitas beban motor listrik terbatas. Maksudnya apa? Beberapa motor listrik memiliki kapasitas beban yang terbatas. Biasanya motor listrik memiliki kapasitas beban tidak lebih dari 150 kg. Catat ya guys. Oke, ini adalah rekomendasi. Itu adalah saya bahas kekurangan dan kelebihan dari motor listrik. Nah, di sini saya mau rekomendasikan merek motor listrik yang terbaik. Yang pertama, NIU. Wah, motor listrik NIU atau NIO bisa menjadi pilihan berkendara ramah lingkungan bagi mereka yang mencari kendaraan kompak minimalis. Nuansanya modern. Harganya berapa? 18 jutaan. Yang kedua, Gesit pakai S. Gesit sudah pasti nama sepeda motor listrik. Pasalnya Gesit merupakan proyek sepeda motor listrik karya anak negeri yang memunculkan fenomena saat pertama kali muncul di tahun 2016. Harganya yaitu dibanderol 28 jutaan. Yang ketiga, Honda FGO. Wah, Honda mengeluarkan motor listrik. Sebut saja Honda FGO motor listrik ini berkapasitas 2000 watt. Bisa mencapai kecepatan maksimal 55 km per jam. Oke, berapa harganya? Yaitu Honda Vigo mulai dari 16 jutaan. Yang keempat, Gogoro. Mungkin teman-teman sering lihat ya, Gogoro ini adalah motor yang dipakai oleh driver-driver Gojek. Oke, Gogoro ini berapa? Kita lihat harganya 61 jutaan. Oke, itu adalah 4 rekomendasi jika teman-teman mau membeli motor listrik. Saya udah bacakan kekurangan dan kelebihan dari motor listrik. Semoga bisa merekomendasi teman-teman di rumah atau teman-teman yang dengar podcast gue ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di channel Nyoba Profesi di podcast gue. Wassalamualaikum.